Tapi yang bikin hukum siapa? Mereka-mereka lagi. Iya. Jadi apapun yang mereka lakukan semua itu legal secara hukum, Kak, tapi tidak legal secara keadilan dan kemanusiaan. Ya, semua gap itu muncul dari apa sih, Kak? Kesenjangan sosial yang terlalu tinggi kan. Karena siapa yang duduk di pemerintahan itu, mereka tidak mewakili rakyat-rakyat yang sebenarnya. Kemarin ada salah satu media yang aku lihat yang nge-publish kekayaan anggota-anggota parlemen, kementerian, sampai presiden dan lain sebagainya. Kak, mereka ini 0,000-nya sampai sejuta ya, 1% dari masyarakat. Yang paling miskin, kalau aku nggak salah ya Kak, yang paling miskin tuh hartanya 800 juta Kak. Siapa di Indonesia yang punya harta 800 juta? Maksudku berapa persen? Ya. Orang 68% dari kita aja masih hidup di bawah 8 US dollar per hari. Nah, kesenjangan yang terlalu besar itu, makanya itu, jadi core masalahnya tuh adalah kesenjangan kan. Nah, simptomnya adalah macet gitu kan, harus pakai ini, harus dibeliin rumah. Ini karena apa? Karena paradigmanya, cara berpikirnya mereka itu sudah elitis sekali gitu. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Kapan mereka naik Transjakarta setiap hari? Kapan mereka naik MRT setiap hari? Kapan mereka pernah harus bersusah-susah cari duit, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus gajinya itu nggak cukup untuk bisa bayar BPJS. Nggak pernah itu dirasakan Kak, karena kita itu dipimpin sama elit-elit. Nggak ada itu perwakilan rakyat, mereka semua perwakilan partai kok Kak, yang untuk memperkaya diri sendiri. Ini aku katakan ada buktinya ya, bukti kekayaan mereka itu gitu. Karena kalau kita logika ya Kak, gimana orang bisa sekaya itu? Anggaplah mereka gajinya 20 lipat dari UMR gitu ya. Gaji 20 lipat dari UMR pun nggak sampai Kak, namanya ratusan miliar duitnya. Iya kan? Atau kalaupun mereka pengusaha pun gitu ya, kok bisa secepat itu? Kalau dilihat itu kan transparan, semua data kekayaan kan ada kan. Beberapa itu dari mulai 2 miliar jadi 200 miliar dari 3 tahun. Gitu, itu Kak, jadi dari kesenjangan itulah yang menciptakan akhirnya mereka pun tidak bisa tidak punya empati untuk merasakan apa yang dirasakan sama masyarakat. Makanya kebijakannya itu tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Dan Indonesia ini negara hukum ya Kak, kita kan negara hukum, tapi yang bikin hukum siapa? Mereka-mereka lagi. Iya. Jadi apapun yang mereka lakukan semua itu legal secara hukum Kak, tapi tidak legal secara keadilan dan kemanusiaan. Oke, Kak Salsa,